Selamat pagi teman-teman. Mari kita siapkan hati beribadah. Kita ambil waktu saat teduh di hadapan Tuhan. Kasih Allah itu sangat besar hingga Dia mengutuskan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus untuk memulihkan hidup kita. Mari kita bersama menyanyi pujian dengan apa kan ku balas. Shalom semuanya, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, sehingga kami dapat mengikuti ibadah walaupun secara online. Tuhan Yesus yang baik, ampuni dosa pelanggaran kami, karena mungkin telah menyakiti hati-Mu dan orang lain. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji dan menyembah nama-Mu yang kudus. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Engkau yang ambil alih. Urapi kami dengan minyak kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Mari kita pujikan kasih Allah tak berkesudahan. Dengan sukacita
kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hari ini bersyukur karena kami masih bisa menaikkan doa-doa kami. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kita masih bisa beribadah online bersama meskipun secara online. Tuhan, tolong kami agar kami bisa tetap bersungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan, kami juga berdoa agar para guru dan siswa agar tetap sehat dan tetap kuat. Tuhan, kami juga bersyukur karena Bapak dan Ibu guru masih bisa memberikan yang terbaik kepada siswa selama secara online. Tuhan, kami juga berdoa meminta pertolongan Engkau agar pemerintah bisa menangani pandemi ini dan bangsa ini agar bisa cepat selesai. Tuhan, jauhkan kami dari virus corona. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita akan dengarkan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Marilah kita naikkan pujian Sentuh Hatiku. Shalom siswa-siswi Gloria dan juga Bapak Ibu Guru yang terkasih di dalam Tuhan.
Puji Tuhan, hari ini kita mendapatkan kesempatan sekali lagi beribadah dan bahkan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum memulai perenungan firman Tuhan kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, sehingga hari ini Tuhan kami beroleh kesempatan untuk kembali lagi mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berjalan di dalam firman dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, perenungan firman Tuhan kita hari ini akan masuk ke dalam tema yang baru mengenai kasih yang di dalam kebenaran dengan subtema relasi manusia dengan sesamanya. Dan sebelumnya saya mengajak untuk setiap kita boleh membuka 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita semuanya pasti tahu ya bahwa hampir seluruh umat manusia di dunia saat ini sedang mengalami masa yang sulit akibat dari pandemi COVID-19. Dimulai sejak akhir tahun 2019 yang lalu ya, COVID-19 ini muncul di Cina, kemudian sampai sekarang menyebar hampir ke seluruh belahan dunia ini, sampai menelan korban lebih dari 27 juta jiwa terjangkit oleh virus ini. Bahkan angka kematian yang cukup besar yaitu mencapai 900.000 orang meninggal karena virus ini. Bahkan kita tahu ya di negara kita di Indonesia ini pun terus mengalami peningkatan setiap harinya kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang. Bahkan korban meninggal mencapai hampir 100 orang per harinya ya meninggal karena COVID ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, akhirnya kita bukan hanya melihat dampak dari pandemi ini, tetapi kita pun juga merasakan dampaknya. Entah itu di bidang pendidikan, di bidang sosial, ekonomi, ataupun juga di bidang-bidang yang lainnya. Tetapi ironisnya, di masa-masa yang sulit seperti ini masih saja ada orang-orang ataupun oknum-oknum yang mencari kesempatan di dalam kesempitan ya. Mereka sangat egois, memikirkan keuntungannya sendiri dengan mengabaikan kepentingan bahkan keselamatan orang banyak. Misalnya saja kalau kita ingat ya, beberapa bulan lalu ketika COVID-19 ini muncul di Indonesia ya, sempat terjadi kelangkaan masker. Ya, mungkin sebagian besar dari kita juga merasakannya ya, cari di sana sini masker itu tidak ada, sangat sulit begitu. Bahkan kelangkaan masker ini pun juga dialami oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani COVID-19 ya, sehingga tim-tim medis itu kekurangan masker ini untuk melindungi diri mereka. Nah, tetapi di situasi yang sangat pelik seperti ini, ada oknum dan beberapa orang ya, individu yang sengaja menimbun masker untuk keuntungannya sendiri. Mereka menimbun masker, kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga mereka memperoleh keuntungan yang begitu besar. Tetapi mereka lupa ya, mereka itu mengabaikan kepentingan banyak orang, bahkan keselamatan orang banyak. Bapak, Ibu, dan anak-anak, ketika kita melihat kenyataan ini, kita pasti setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab ya. Tuhan Yesus di dalam kitab Injil pernah menyatakan hal seperti ini. Karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, ketika kita melihat peristiwa demi peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang mungkin pernah kita dengar, kita lihat di dalam berbagai media ya, di berita-berita, pembunuhan mungkin, human trafficking ya, atau jual beli manusia, body shaming, bullying, perampokan, dan lain sebagainya. Kita mungkin merasa agak frustasi ya dengan dunia ini. Kita melihat betapa rusaknya hubungan antara manusia dengan sesamanya, sangat menyedihkan. Tetapi hal ini membuat kita sadar bahwa kita tidak bisa mengelak kita itu hidup di dunia yang telah rusak seperti ini. Nah, disinilah Bapak, Ibu, dan anak-anak.
kita sebagai anak-anak Allah itu hadir, memberikan warna yang berbeda menjadi terang dan menjadi saksi kasih Kristus bagi dunia ini. Seperti yang tadi kita baca ya, Yohanes menekankan, menegaskan, harusnya kita itu saling mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita dengan mengirim, dengan mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, untuk itu ketika kita menunjukkan kehidupan yang saling mengasihi itu, maka dunia itu akan tahu dan dunia itu akan melihat bahwa kasih yang kita miliki itu lahir dari kasih Allah. Ya, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, sebelum kita menjadi saksi Allah ya, saksi akan kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini, penting bagi kita untuk terlebih dahulu memahami dan mengenal betapa dalamnya kasih Allah bagi kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dinyatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Oleh sebab itu Allah begitu mengasihi kita dan buktinya jelas ya, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, untuk memahami kasih Allah yang begitu besar ini, kita perlu terlebih dahulu ya menyadari status keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Supaya kita itu sadar bahwa sebenarnya kita sebagai manusia yang berdosa itu tidak layak di hadapan Tuhan. Kita itu sebenarnya layaknya itu dimurkai atau dihukum oleh Allah. Tetapi karena begitu besar kasih-Nya, akhirnya kita itu dilayakkan, kita diangkat, kita itu ditebus. Ya, supaya kita itu bisa kembali kepada Allah. Nah, untuk memahami status keberdosaan ini, kita ingat ya beberapa minggu lalu kita telah mendengarkan tentang khotbah tentang dosa dan penderitaan. Di sana telah jelas sekali dinyatakan bahwa semua manusia itu berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika Adam dan Hawa itu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, maka seketika itu jugalah mereka jatuh ke dalam dosa. Dan pada saat itu jugalah seluruh umat manusia keturunan Adam dan Hawa ini menjadi berdosa. Ya. Kita lihat di sini, dan dosa itu akhirnya membawa dampak yang sangat buruk bagi manusia ya. Kematian akhirnya harus dialami oleh manusia, itu yang pertama. Kemudian hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak. Hubungan antara manusia dengan manusia atau sesamanya menjadi rusak. Hubungan manusia dengan alam ciptaan Allah itu menjadi rusak. Dan di sini kita melihat akhirnya dosa itu membawa kerusakan total di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Apapun yang dilakukannya, segala macam perbuatan baik, usaha, ataupun amal tidak akan mungkin bisa menyelamatkan manusia itu dari hukuman dosa. Karena dosa itu menunjukkan pemberontakan manusia kepada Allah, sehingga Allah layak untuk memurkai dan menghukum manusia itu dengan kematian kekal. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita yang dihukum ini digantikan oleh Yesus Kristus, sehingga hukuman kita itu ditanggung oleh Yesus Kristus. Supaya kita ini yang seharusnya mendapatkan kematian kekal, akhirnya mendapatkan kehidupan kekal karena apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, Bapak, Ibu, dan anak-anak, disinilah kita lihat ya status keberdosaan kita. Nah, di sini kita perlu jelas ya tentang status keberdosaan kita. Mungkin kalau kita pernah melihat atau mendengar ya beberapa orang yang melakukan kejahatan yang sangat keji, misalnya saja pembunuhan atau mungkin pemerkosaan atau mungkin perampokan massal begitu ya. Nah, kita akan merasa waduh perbuatan orang tersebut sangat keji, mereka layak dihukum. Tetapi kita harus ingat di sini, kita harus lihat di sini, mereka memang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi status mereka sebagai manusia berdosa itu sama dengan kita. Kita memiliki status yang sama di hadapan Tuhan ya. Kita semua itu manusia berdosa dan layak dihukum. Nah, ini yang kita perlu jelas supaya kita mengetahui dan memahami betapa dalamnya kasih Allah bagi setiap kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak, ya beberapa waktu yang lalu, kalau kita pernah dengar ya, di berita, Naya Rivera ini adalah seorang artis serial drama musikal Glee ya, ditemukan tewas, meninggal karena tenggelam. Menurut pemberitaan ternyata
di suatu sore itu Naya dan juga anaknya yang masih balita itu pergi ke suatu danau di California. Mereka itu ingin berenang ya, hanya bermain-main begitu. Tetapi ternyata ketika mereka berenang, terjadi suatu pusaran air yang begitu besar sehingga mereka harus segera menyelamatkan diri mereka. Dan akhirnya Naya pun segera mengangkat anaknya yang masih balita ini masuk ke dalam sebuah perahu. Dan akhirnya ketika dia selesai mengangkat anaknya ke sebuah perahu, ternyata Naya Rivera ini kehabisan tenaga untuk mengangkat dirinya sendiri ke dalam perahu tersebut. Sehingga akhirnya dia terseret arus dan kemudian tenggelam, dan beberapa hari kemudian mayatnya ditemukan. Dia tewas begitu saja ya. Bapak, Ibu, dan anak-anak, mungkin ketika kita melihat berita seperti ini kita akan terharu ya, melihat seorang ibu yang rela melakukan apapun, berkorban untuk menyelamatkan anaknya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib itu lebih dari itu. Ya, ketika kita mungkin melihat seorang ibu berkorban bagi anaknya itu sesuatu yang sepertinya wajar begitu ya. Tetapi kalau kita tahu status keberdosaan kita harusnya sadar bahwa kasih Allah itu begitu besar. Karena sebenarnya kita tidak layak untuk diselamatkan, tidak layak untuk menerima pengampunan itu. Kita layaknya untuk dihukum ya. Seperti di dalam Roma 5 ayat 8 dinyatakan bahwa kita ini adalah seteru atau musuh Allah. Tetapi bagaimana mungkin ya Allah itu mau berkorban, bahkan memberikan anaknya menjadi korban tebusan bagi musuhnya atau bagi seterunya sendiri. Nah Bapak Ibu, disinilah yang kita perlu jelas, kita perlu pahami, begitu besar kasih Allah bagi setiap kita. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, untuk lebih memahami konsep mengenai penggantian yang dilakukan Yesus Kristus bagi kita, saya akan menceritakan sebuah cerita yang berasal dari India. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak, di India itu ada sebuah perkampungan yang di dalamnya hiduplah banyak sekali anak-anak. Dan di antara anak-anak itu ada seorang anak yang sangat baik, yang sangat ramah dan sopan kepada semua orang. Tetapi sayangnya anak ini tidak disukai sama teman-temannya, sehingga seringkali teman-temannya itu membuli, mengejek, mengolok-olok dia. Tetapi walaupun demikian anak ini tetap bersikap baik dan tetap mengasihi teman-temannya. Sampai pada suatu sore hari, anak yang baik ini ingin berenang, sehingga kemudian dia menyiapkan berbagai macam perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dan dimasukkan ke dalam sebuah tas, kemudian dia pergi ke sebuah kolam. Ketika ia sampai, ia pun meletakkan tasnya itu di pinggir kolam dan kemudian dia menceburkan dirinya dan berenang. Tetapi tanpa disadari ketika ia berenang, salah seorang dari temannya yang nakal yang suka membuli dia itu sengaja datang untuk mencuri tasnya. Nah, anak yang nakal ini mencuri tasnya kemudian kabur dan menuju ke sebuah pasar. Di pasar itu, anak yang nakal ini masuk ke sebuah toko buah. Karena di dalam toko buah itu tidak didapatinya penjualnya, akhirnya dia sengaja mencuri dan mengambil sebanyak mungkin buah yang diinginkannya. Dan sebelum dia kabur, dia sengaja meletakkan tas dari milik anak yang baik itu di dalam toko tersebut, kemudian dia kabur. Beberapa saat kemudian pemilik toko buah itu pun datang dan hadir melihat tokonya dan sangat kaget melihat banyak sekali buah-buahnya yang hilang. Dan akhirnya dia melihat tas tersebut. Akhirnya penjual buah ini pun sadar ini pasti salah satu anak dari kampung itu yang mencuri buah-buahnya begitu ya. Dan akhirnya dia bertekad untuk mencari siapa pencuri dari buah-buahnya tersebut di dalam tokonya. Akhirnya keesokan harinya ketika jam sekolah begitu, dia sengaja membawa tongkat, pukul dan juga tas tersebut untuk mencari siapa pelaku ya yang mencuri buah-buahnya. Akhirnya dia pun datang ke sekolah tersebut dan menanyakan tas milik siapakah ini. Dan anak-anak tersebut pun, anak-anak di dalam sekolah itu pun akhirnya mengetahui bahwa tas itu milik anak yang baik itu. Dan akhirnya ditunjukkannya lah ya anak yang baik itu kepada pemilik buah ini. Dan akhirnya pemilik buah itu pun bertanya, benar ini tas milik kamu? Tanya sang penjual kepada anak yang baik itu. Dan akhirnya anak yang baik itu pun dengan polosnya menjawab, iya benar Papa itu tas milik saya. Tanpa sempat melakukan pembelaan, tongkat pungkul itu pun segera dipukulkannya kepada anak itu berulang kali sampai anak itu babak belur. Dan kejadian itu berlalu begitu saja ya, anak yang baik ini diperlakukan sangat tidak adil. Sampai suatu ketika terjadi suatu peristiwa atau insiden ya, suatu sore ketika itu
seorang anak yang nakal yang tadi mencuri buah itu bermain di suatu kebun. Dan di situ tiba-tiba ada seekor ular yang mematuk kakinya, kemudian lama-kelamaan dia semakin lemas begitu, karena ular tersebut memiliki bisa yang cukup beracun. Dan tanpa disengaja ternyata anak baik ini lewat, dan ketika dia melihat temannya terbujur mulai melemas, dia langsung lari menyelamatkan temannya itu. Kemudian temannya itu digendong, dan kemudian anak yang baik ini buru-buru membawa temannya ini ke sebuah klinik atau puskesmas di kampung itu. Dan kemudian akhirnya setelah sampai, anak yang nakal itu dibaringkan, kemudian berhasil diselamatkan oleh tim medis di sana. Kemudian melihat apa yang dilakukan oleh temannya yang baik ini, anak yang nakal ini pun terheran-heran. Kemudian akhirnya dia mengaku kepada anak yang baik ini, sebenarnya akulah yang mencuri buah di toko buah tersebut. Akhirnya beberapa saat kemudian ketika anak yang nakal ini sembuh, anak ini mengajak anak yang baik ini menghadap ke penjual toko buah itu. Dan dia akhirnya menghadap dan mengakui kepada bapak penjual buah itu bahwa dia sebenarnya yang mencuri buah-buahnya. Dia menceritakan cerita yang lengkapnya, yang detailnya bahwa dia yang mencuri dan lain sebagainya. Dan akhirnya penjual dari toko buah ini semakin geram dan semakin marah. Kemudian dia mengambil tongkat pukulnya dan siap untuk memukulkan tongkatnya itu kepada anak yang nakal ini. Tetapi tiba-tiba sang anak yang baik ini berkata kepada pemilik toko buah itu, "Stop, Pak. Bapak tidak boleh pukul teman saya. Karena hukuman yang seharusnya dia terima, sudah saya terima sebelumnya. Jadi Bapak tidak boleh pukul teman saya." Akhirnya bapak itu pun berhenti dan tidak jadi memukul anak yang nakal tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak, demikianlah juga apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus ya. Seperti anak yang baik itu sudah menerima hukuman pukulan ya yang harusnya diterima oleh temannya yang nakal. Oleh sebab itu temannya yang nakal sudah nggak perlu lagi menerima hukuman tersebut. Demikianlah juga kita. Kita ini adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Kitalah yang seharusnya dihukum. Allah itu adil. Oleh sebab itu Allah seharusnya menghukum kita. Tetapi karena sangat besar kasih-Nya kepada kita, akhirnya Dia mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus yang tunggal untuk menjadi pengganti kita. Akhirnya Tuhan Yesuslah yang menggantikan hukuman itu. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, ketika saat ini kita telah mendengarkan firman ini ya, kita sadar betapa besarnya kasih Allah, betapa dalamnya kasih Allah di dalam kehidupan kita, sehingga Ia mengaruniakan Yesus Kristus untuk menjadi pengganti kita, untuk menebus dosa kita. Dan apa yang telah dilakukan Yesus Kristus di kayu salib itu memulihkan hubungan antara Allah dan manusia yang rusak. Oleh sebab itu ketika sekarang kita sadar ya akan hal itu, sudah seharusnya kehidupan kita itu berdampak ya bagi orang lain. Pemulihan hubungan antara Allah dan manusia seharusnya berdampak ya kepada hubungan manusia dengan sesamanya. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita hidup saling mengasihi seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10-11. Hendaklah kita saling mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita dengan mengutus Yesus Kristus menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekarang, pertanyaan pentingnya adalah, sudahkah kita mengasihi sesama kita? Sudahkah kita mengasihi saudara-saudara kita? Sudahkah kita mengasihi keluarga kita dengan setulus hati kita? Sudahkah kita mengasihi teman-teman kita? Atau bahkan mungkin sudahkah kita mengasihi musuh kita ataupun orang-orang yang pernah menyakiti kita? Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak, setelah mendengarkan firman ini, kita benar-benar membangun relasi antar sesama kita dengan menunjukkan sikap saling mengasihi. Mari kita mulai dari hal-hal yang kecil dan dari lingkup yang terdekat, yaitu keluarga kita. Ya, sebagai remaja Kristen, di sini siswa-siswi Gloria yang mendengarkan firman Tuhan, mari kita menunjukkan sikap saling mengasihi itu dari keluarga kita. Contohnya adalah dengan menghormati orang tua kita. Ya, itu adalah salah satu contoh sikap saling mengasihi. Saya tahu ya, kebanyakan anak-anak remaja zaman sekarang itu mungkin sulit sepertinya ya menunjukkan sikap menghormati orang tua. Contohnya, beberapa waktu yang lalu itu saya benar-benar melihat ya. Saya melihat sendiri itu ada seorang anak itu dipanggil oleh mamanya. Mamanya manggil namanya berkali-kali tapi tetap terdiam, nggak merespon. Saking asiknya bermain gadget begitu. Nah, di sini apakah ini menunjukkan sikap saling mengasihi? Ya, tentu saja tidak.
ya. Anak-anak, marilah kita tunjukkan sikap saling mengasihi itu dengan menghormati papa mama kita. Ya, papa mama kita itu adalah wakil Allah yang dipercayakan oleh Allah untuk mendidik kita, untuk melindungi kita. Mari kita mengasihi mereka dengan menghormati mereka. Bukankah sudah jelas tercatat di dalam Alkitab? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita juga bisa menunjukkan kasih kita kepada kakak atau adik kita dan saudara-saudara kita ya. Mari kita mengasihi pertama-tama di dalam keluarga kita. Kemudian di dalam lingkup yang lebih luas, di dalam pergaulan kita bisa menunjukkan sikap saling mengasihi ya kepada teman-teman kita. Kita bisa menunjukkan sikap saling mengasihi kepada teman-teman kita itu dengan cara menghargai mereka sebagaimana kita mau dihargai. Kita mengucapkan kata-kata yang sopan kepada mereka, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada mereka. Itulah contoh yang simpel ya. Beberapa waktu lalu ketika webinar ya di sekolah kita, saya tahu gitu ya beberapa anak itu chat begitu dengan perkataan yang kurang sopan. Nah, di sini kita lihat apakah ini adalah sikap saling mengasihi? Ya, tentu saja tidak. Kita itu bisa menunjukkan sikap saling mengasihi itu dari hal-hal yang simpel seperti ini. Dari perkataan kita, dari bagaimana kita chatting sama teman-teman kita, perkataan-perkataan chatting yang kita kirimkan, ataupun mungkin file-file gambar-gambar yang kita kirimkan melalui chatting kita harus memuliakan Allah di situ ya. Kita harus menunjukkan sikap saling mengasihi itu dari hal-hal yang kecil itu kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kemudian contoh yang lain adalah, yang ini adalah hal yang penting. Kita mau mengasihi, mau mengampuni musuh kita dalam tanda petik ya. Mungkin kita saat ini memiliki orang-orang yang bagi kita tidak layak dikasihi karena mereka menyakiti hati kita, pernah melakukan hal-hal yang tidak adil kepada kita, atau mungkin melakukan hal-hal yang jahat kepada kita. Mungkin memang kita sadar ya, kita susah sekali mengasihi orang-orang seperti ini. Tetapi inilah yang diperintahkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Saya akan membacakan ayat yang terambil dari Matius 4. Ayatnya yang ke-44 sampai 45. Ini adalah perintah Tuhan Yesus. Dikatakan seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, ini adalah perkataan ataupun perintah Tuhan Yesus bagi setiap kita. Hendaklah kamu mengasihi, bahkan mendoakan musuhmu. Anak-anak dan Bapak Ibu Saudara, mungkin ini adalah hal yang sulit, tetapi inilah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Karena apa? Karena Dia terlebih dahulu menjadi teladan bagi kita akan hal ini ya. Kita ini musuhnya, kita ini seterunya. Tetapi karena begitu besar kasih-Nya, Allah mengampuni kita ya dengan mengutus Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Demikianlah anak-anak perenungan firman Tuhan hari ini. Biarlah ketika kita mengetahui, mengenal betapa dalamnya kasih Allah kepada kita, akhirnya kita bisa mempraktikkan kasih itu dengan saling mengasihi antar sesama ya, supaya dunia ini bisa melihat kasih kita dan akhirnya dunia ini boleh mengenal Allah kita yang telah mengasihi kita sedemikian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Tuhan. Kami telah diingatkan kembali akan betapa dalam, betapa besar, betapa lebarnya kasih Allah bagi setiap kami, sehingga Engkau Tuhan hadir ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami memohon pertolongan dari Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh hidup menunjukkan kasih Allah itu dengan hidup saling mengasihi antar sesama. Tuhan, kami lemah, kami tidak akan mampu tanpa pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus-menerus memimpin kehidupan kami, sehingga semakin hari Tuhan kami boleh didapati semakin berkenan di hadapan Allah. Dan kami pun boleh menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga dunia ini boleh mengenal Allah, boleh mengenal bahkan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, segala pujian dan hormat, kemuliaan hanya bagi Allah saja. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita naikkan pujian Bapa terima kasih.